Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan konektivitas global, dunia kita semakin terhubung. Melalui globalisasi, hubungan antar negara menjadi lebih erat dan saling terhubung, menciptakan lingkungan global yang saling tergantung. Dampak globalisasi yang signifikan terlihat dalam harmoni budaya yang tercipta melalui pertukaran ide, nilai, dan praktik antar budaya. Pengaruh budaya yang semakin terbuka dan terlibat secara global membantu mengurangi ketidakpahaman dan memperkaya pengalaman manusia. Namun, perubahan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh globalisasi mulai memberikan tekanan pada keberadaan budaya seperti persaingan global dan industri massal. Perlu adanya langkah-langkah yang diambil untuk mempertahankan keaslian dan keberlanjutannya. Hidup membawa kita ke dalam dunia yang syarat dengan budaya, seni, dan sejarah. Di tempat kita dilahirkan ini, Indonesia, negara yang kaya dengan keberagaman etnis dan keindahan alamnya, juga kaya akan warisan budaya yang mencerminkan kompleksitas pemikiran dan kreativitas manusia. Mengeksplorasi konsep-konsep seperti identitas budaya, pluralisme, dan harmoni sosial akan menjadi perjalanan yang panjang. Kali ini pembahasan kita akan berfokus pada salah satu simbol budaya yang paling ikonik, yaitu batik. Menyoroti salah satu warisan budaya tak benda yang kini telah diakui UNESCO, kita akan menyingkap tabir batik Jelamprang dari perspektif ilmiah, menjelajahi sejarah, proses pembuatan, serta makna di balik corak dan motifnya. Kota penghasil batik terbesar berada di Pekalongan. Pekalongan terletak di pesisir pantai Provinsi Jawa Tengah. Pekalongan merupakan pusat kerajinan dan perdagangan batik terbesar di Indonesia dan produksinya didistribusikan ke seluruh Indonesia hingga mancanegara. Batik menjadi denyutnya di kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Karena itu kota ini dijuluki Kota Batik. Identitas Pekalongan sebagai kota batik dilambangkan dalam logo, slogan, dan branding Pekalongan sebagai World City of Batik, kota kreatif dunia. Batik telah menjadi ciri kultural masyarakat Pekalongan yang tampak dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan agama. Penyelenggaraan festival batik juga merupakan upaya untuk memperkokoh identitas kultural sebagai kota batik. Motif batik Jelamprang menjadi ciri khas kota Pekalongan karena dapat merepresentasikan masyarakat kota Pekalongan yang multikultur, memiliki keterampilan membatik, serta sebagian besar masyarakatnya adalah kaum santri. Lantas, bagaimanakah asal mula motif batik Jelamprang? Melalui informasi yang kami terima dari beberapa narasumber, menyebutkan bahwa pada awal Masehi, Pekalongan pernah hidup di bawah kekuasaan Mataram kuno, dibuktikan dengan banyaknya peninggalan dari masa Hindu-Buddha. Dahulu, untuk mengisi sisi luar candi digunakan kain mewah yang berasal dari India bernama patola. Kain ini dijadikan sebagai media ekspresi untuk menghubungkan dunia bawah, dunia manusia dengan dunia atas, dunia dewa-dewa, atau dunia prayangan. Secara etimologis, patola berasal dari bahasa Sanskerta, sehingga dapat didefinisikan bahwa patola adalah kain tenun sutra yang memiliki beraneka ragam warna dan bermotif rumit. Dalam beberapa naskah kesusastraan dan prasasti, menyebutkan adanya penenun patola di pantai barat India. Dengan demikian, mulai abad ke-5 Masehi, kain tenun motif patola telah tersebar di Gujarat, kawasan India Barat, dan selanjutnya tersebar juga ke Asia Tenggara termasuk ke Jawa melalui jalur perdagangan. Di Jawa, motif patola pertama kali ditemukan pada dinding candi di kompleks Candi Prambanan yang dibangun sekitar abad ke-9. Di Jawa, motif patola juga dapat ditemukan pada kain yang dikenakan Arca Prajnaparamita dan Arca Durja yang ditemukan di Singasari sekitar abad ke-13. Beberapa naskah kesusastraan menyebut patola, patawala atau pratawala
seperti terlihat pada tabel. Penulisan pada naskah kesusastraan itu lebih akhir keberadaannya daripada kemunculan kain itu sendiri pada masyarakat Jawa. Hal itu bisa dipahami karena motif patola telah dipahatkan pada dinding Candi Prambanan dan kain bermotif patola yang dikenakan oleh Arca Pratima Paramita dan Arca Durja dari Singosari. Keberadaan kain bermotif patola yang dipahatkan pada dinding candi dan yang dikenakan oleh Arca itu menunjukkan bahwa motif tersebut telah ada di Jawa pada abad ke-9 dan abad ke-13. Kain patola dari India ini dibuat dengan teknik double ikat. Ada beberapa jenis tenun motif patola, yaitu motif tumbuh-tumbuhan, motif binatang, serta motif geometris. Akan tetapi, tenun motif patola yang berkembang di Indonesia, termasuk Jawa, adalah motif tumbuh-tumbuhan serta motif geometris. Setelah India, hubungan dagang dan migrasi terjalin dengan Cina setelah digunakannya Nanhai sebagai jalur sutra maritim pada abad ke-7, disusul dengan bangsa Arab pada abad ke-13. Lalu hubungan meluas hingga Eropa pada abad ke-16. Pada era VOC terjadi perubahan arus pada kain tenun motif patola. VOC mulai memonopoli perdagangan di Nusantara, termasuk para pedagang dari Gujarat sebagai pemasok kain mewah. Karena adanya permintaan yang tinggi pada kain tenun motif patola, para pedagang Arab di Pekalongan mulai memproduksi kain dengan motif serupa patola dengan teknik batik. Tiruan motif tenun patola di Pekalongan itu kemudian dinamakan motif batik Jelambrang. Penamaan ini dilatar belakangi oleh lokasi awal dibuatnya motif batik ini, yaitu dibuat di rumah-rumah di tepi jalan perang. Sebagai salah satu produsen batik pesisiran, ciri khas batik Pekalongan terletak pada motif hiasnya yang natural serta pemilihan warna yang cerah. Pembuatan batik Jelambrang dimulai dengan menyiapkan kain, lilin, dan pewarna. Proses pembuatan dimulai dengan membuat pola pada kain, lalu dilanjutkan lilin sebagai penghalang, selanjutnya adalah pewarnaan pertama, lalu dilanjutkan dengan lorot, yaitu menghilangkan lilin dengan air mendidih, dan pewarnaan terakhir. Batik menjadi sarana bagi orang Jawa untuk mengkomunikasikan pesan-pesan moral, nilai-nilai spiritual, dan etika kehidupan. Melalui setiap garis dan titik pada kain batik, kehidupan diwakili dalam keindahan yang melampaui materi dan mengajak pemakainya untuk merenung, menghargai, dan menghormati keberagaman manusia serta alam semesta. Batik juga dapat dipandang sebagai representasi harmoni dan keseimbangan. Setiap motif batik yang rumit dan simetris mencerminkan konsep kesatuan yang menghubungkan antara unsur-unsur individual. Begitu pula dengan kehidupan batik mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek, baik antar pikiran dan perasaan, antar manusia dan alam, serta antar individu dan masyarakat. Dengan keanggunan motif dan perpaduan warna yang halus, batik memancarkan keindahan yang mengundang kagum dan menginspirasi jiwa untuk mencari kesempurnaan dalam segala hal. Dalam keseluruhan, batik tidak hanya sekedar karya seni atau produk tekstil. Ia adalah cerminan budaya, identitas, dan filsafat kehidupan masyarakat Indonesia. Batik mengajarkan kita tentang ketelitian, kesabaran, rasa hormat terhadap warisan nenek moyang, serta pentingnya menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan. Melalui batik, keindahan dan kedalaman budaya Indonesia dapat terus diwariskan dan diapresiasi oleh generasi masa kini dan mendatang. Batik menghadapi berbagai tantangan dalam era modern, terutama dalam konteks persaingan global dan industri massal. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, mempertahankan keaslian dan keberlanjutan batik menjadi sebuah tantangan yang perlu memperhatikan banyak aspek seperti peningkatan kualitas dalam proses pembuatan batik, baik dalam hal teknik pewarnaan, desain, maupun kehalusan kerja, inovasi desain, pemasaran, perlindungan hukum, serta lembaga untuk terus memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai batik, khususnya Jelambrang yang menjadi batik khas Pekalongan. Menjadikan batik Jelambrang sebagai media ajar, contohnya etnomatika batik Jelambrang dalam pelajaran matematika. Dengan langkah-langkah ini, batik Jelambrang dapat mempertahankan keaslian dan keberlanjutannya dalam menghadapi tantangan persaingan global dan industri massal di era modern.
Dalam menjaga keberlanjutan ini, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri untuk bekerja sama demi pelestarian dan pengembangan batik Lamprang sebagai warisan budaya yang berharga.